Baik, Bapak Ibu, peserta webinar AHKI, kita akan lanjut kepada pembahasan topik kedua, yaitu mengenai protokol kesehatan dalam praktik hipnoterapi di era adaptasi kebiasaan baru yang akan disampaikan oleh Bapak Antonius Yudo Prihartono. Kepada Bapak Yudo panggilannya. Baik, silakan Pak Yudo. Baik, terima kasih Bu Christine. Selamat malam Pak Dr. Andi B. Gunawan dan seluruh peserta yang hadir. Terima kasih kesempatannya untuk kami bisa menyampaikan atau men-sharingkan sebuah materi yang saya pikir penting untuk kita jadikan masukan bersama. Acara ini memang dikhususkan untuk menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa di era pandemik ini kami AHKI juga menyesuaikan diri. Hipnoterapis menyiapkan diri dan menyediakan diri di masa pandemik ini dengan protokol khusus, yaitu protokol kesehatan. Jadi sementara ini memang kami sesuai instruksi Ketua Umum menunda dulu kegiatan kami melayani masyarakat karena adanya pandemi ini. Ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah, kita turut mencegah menyebarnya virus COVID. Namun pada faktanya, hampir setiap hari sejawat kami dan saya sendiri juga mengalami bagaimana dan betapa banyak masyarakat yang sudah membutuhkan pelayanan ini. Bahkan di masa pandemi ini banyak sekali yang mengalami stres atau berbagai masalah yang sangat membutuhkan. Nah, ini menjadi permasalahan bagi kami dan akhirnya Ketua Umum kami mengumpulkan pengurus pusat dan kita membicarakan, kita harus mensikapi. Karena memang kehadiran kami sebagai hipnoterapis untuk masyarakat, maka kebutuhan masyarakat ini pun juga harus kita respon dengan baik. Maka dengan pertemuan-pertemuan yang dilakukan, kita bisa menelurkan sedikit aturan yang menjadi syarat kita apabila melakukan praktek di masa pandemi ini. Ada 8 halaman, nanti secara lengkap akan disampaikan di website AHKI, namun kami nanti akan menjelaskan beberapa hal terkait protokol ini secara sekilas. Nah, sebelum saya membicarakan mengenai protokol kesehatan ini, penting dan perlu saya menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat tentang AHKI, tentang main teknologi ataupun hipnoterapi ini. Saya izin men-sharingkan materi ya. Baik, saya lanjutkan. Kita tahu bahwa sekian tahun, setidaknya 10 tahun terakhir ini perkembangannya cukup sangat intensif ya, hipnoterapi, dan sudah banyak ratusan ribu dari kalau keseluruhan dari yang sembuh itu sudah terbantu dengan sangat efektif melalui hipnoterapi ini. Nah, namun dalam hal ini kami perlu menyampaikan bahwa walaupun hipnoterapi sudah menjadi solusi yang efektif dari banyak masalah, pikiran, emosi maupun perilaku, namun kami ingin menyampaikan bagaimana kita memilih hipnoterapi yang tepat, aman, dan profesional di saat ini, khususnya di saat pandemi ini. Maka dari itu, kami sebagai AHKI menyampaikan bahwa untuk menentukan kepada siapa dan bagaimana kita memilih hipnoterapis yang tepat, kita perlu menyampaikan adalah bahwa pastikan untuk memiliki kompetensi hipnoterapis yang akan kita pakai untuk membantu kita, itu yang memiliki kompetensi sebagai hipnoterapis. Tentunya meliputi pendidikan, keterampilan dan pengalaman praktek yang memadai. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh ketua kami, itulah standar kami. Pastikan juga memiliki sertifikat praktek dari organisasi. Kalau hipnoterapis kami AHKI, itu tentunya dari organisasi kami, yaitu AHKI. Dan juga memiliki izin dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan setempat. Ini wajib dimiliki untuk melakukan praktek. Juga memiliki dan bekerja berdasarkan protokol hipnoterapi yang jelas dan baku. Dan yang terpenting juga sudah disinggung oleh ketua kami tadi, seorang hipnoterapis juga tunduk dan melaksanakan kode etik hipnoterapi. Ini sangat penting dan sangat perlu setiap masyarakat ataupun publik memastikan bahwa hipnoterapis tersebut memiliki kode etik dan tunduk pada kode etik. Dan kasusnya di saat ini yang perlu kita sampaikan adalah saat pandemi ini juga memiliki dan melaksanakan protokol kesehatan.
Nah, ini yang kita sampaikan. Perlu kami sampaikan juga bahwa didikan dari guru kami, arahan dari guru kami bahwa profesi hipnoterapi ini adalah harus selalu disemangati oleh semangat welas asih. Untuk menjadi hipnoterapi harus memiliki semangat, niat baik, ketulusan, welas asih untuk melakukan kebaikan bagi kehidupan manusia. Ini yang selalu ditanamkan oleh guru kami dan ini menjadi modal kami. Kalau ingin kaya, jangan jadi hipnoterapis. Tetapi kalau ingin bahagia, melihat kebahagiaan orang lain, jadilah hipnoterapis. Di sini kita mampu banyak membantu orang keluar dari permasalahannya. Dan itu sangat membahagiakan sekali bagi kami hipnoterapis. Itulah yang kami cari, membantu orang lain menjadi hidup lebih baik. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa hipnoterapis AHKI selalu bekerja sesuai dengan protokol hipnoterapi. Apa itu protokol hipnoterapi? Adalah sistem atau tahapan proses hipnoterapi yang dibuat, yang dipakai untuk menjadi pedoman praktek kami, para hipnoterapis, dalam melakukan proses hipnoterapi terhadap klien. Kami tidak bisa melakukan terapi dengan semaunya sendiri. Tidak bisa. Kami harus tunduk taat pada protokol. Karena ini menyangkut keselamatan orang lain, menyangkut keselamatan klien dan nasib klien. Maka protokol ini menjadi pegangan yang harus dilaksanakan dan dikontrol ketat. Ini adalah hipnoterapis AHKI. Juga dalam melaksanakan profesinya, setiap hipnoterapis AHKI bekerja sesuai dengan kode etik AHKI. Kami memiliki kode etik yang cukup terinci, nanti kami sampaikan pokok-pokoknya. Nah, kode etik AHKI ini apa? Ada sebuah sistem aturan tertulis yang mengatur prinsip-prinsip moral, etis, profesionalisme yang menjadi pedoman cara bertindak dan berperilaku dalam menjalankan profesi sebagai hipnoterapis AHKI. Ini sangat-sangat dipegang teguh oleh hipnoterapis AHKI. Dan sejauh ini saya dan kami sebagai tim Dewan Etik hampir dapat dikatakan tidak menemukan permasalahan-permasalahan serius. Itu artinya apa? Bahwa hipnoterapis AHKI cukup kuat, punya integritas, memegang dan melaksanakan kode etik AHKI yang sudah kita tetapkan bersama. Nah, ini adalah prinsip-prinsip kode etik AHKI yang perlu dipahami bersama bahwa pada masyarakat sehingga tidak ragu lagi ketika mau mencari hipnoterapis atau mau menyelesaikan permasalahannya, mencari hipnoterapis ke AHKI. Setiap hipnoterapis AHKI wajib yang pertama yaitu melayani, memberikan pelayanan dengan persetujuan klien. Kami tidak bisa melakukan hipnoterapi tanpa persetujuan klien. Misalnya order dari orang tua, order dari orang lain, tidak bisa. Harus ada kesediaan dari yang bersangkutan, baru kita bisa melakukan. Dan juga kita harus memberikan hak-hak klien, yaitu kita harus menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan, tentang prosedurnya, dan bagaimana kita akan menjalani hipnoterapi. Ini harus dijelaskan, ini hak klien untuk tahu apa yang akan dilakukan oleh kami sebagai hipnoterapis. Yang ketiga adalah memberikan layanan hipnoterapi sesuai kompetensi. Kami tidak boleh melakukan hal-hal yang dirasa bukan kompetensi kami. Ini sangat dilarang dan itu sangat melanggar kode etik. Kami hanya bisa melakukan proses hipnoterapi sesuai kompetensi yang memang diberikan kepada kami, kewenangan kepada kami sebagai hipnoterapis. Dan hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan protokol, dengan rasa penuh tanggung jawab. Hipnoterapis AHKI juga harus menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harkat dan martabat klien. Ini yang harus kita pegang juga. Termasuk juga menjaga kerahasiaan, baik berupa data diri, data terapi, temuan-temuan dalam proses terapi, di ruang terapi, terhadap siapapun. Misalnya saja, pasangan suami istri gitu, yang terapi yang perempuan, yang istri, apakah kita bisa membocorkan atau memberikan suami? Tidak bisa. Ataupun sebaliknya, ataupun kepada pihak luar. Ini sangat dijaga ketat. Dan setiap pelanggaran membocorkan, ini tentu adalah pelanggaran kode etik. Sehingga masyarakat kalaupun datang melakukan terapi tidak perlu ragu-ragu ketika memang hal-hal yang mau diselesaikan adalah menyangkut hal yang sangat privasi. Berikutnya adalah hipnoterapis AHKI juga memegang teguh dan menghargai keberagaman.
tidak melakukan diskriminasi terhadap klien. Siapapun yang datang, siapapun yang membutuhkan pertolongan, kalau datang kepada kami akan layani dengan standar yang sama, yang terbaik. Tidak akan membedakan apapun latar belakangnya. Juga ada kewajiban yang lain bahwa kita, hipnoterapis AHKI juga selalu harus menjaga kompetensi, integritas, profesionalisme, reputasi, dan profesi hipnoterapi. Ini harus dijaga bersama-sama, karena ini adalah profesi bersama. Kita tidak bisa melakukan hipnoterapi atau melakukan hal yang bisa merusak citra profesi hipnoterapi. Ini sangat-sangat dijaga benar. Dan tentunya yang terpenting juga apa yang dilakukan oleh hipnoterapis AHKI dan organisasi selalu berusaha menyesuaikan, mematuhi kebijakan pemerintah dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah prinsip-prinsip sekilas dari poin-poin. Detail secara mendalam masih banyak lagi, tetapi poin-poin ini cukuplah untuk menggambarkan kepada publik bahwa kami memiliki kode etik yang sangat ketat dan prinsip-prinsip yang sangat jelas untuk dijaga sebagai seorang profesional di bidang hipnoterapi. Nah, dalam hal ini AHKI juga mendukung kebijakan pemerintah. Maka ketika saat pandemi pun kita juga menunda pelayanan hipnoterapi karena untuk tidak ikut menyebarkan virus, kita menunda untuk ikut mencegah bersama-sama tidak menyebarnya pandemik ini. Namun ketika pemerintah sudah mulai menerapkan era adaptasi kebiasaan baru, maka tadi seperti yang saya sampaikan, AHKI mulai kembali melakukan pelayanan hipnoterapi dengan pelayanan dengan memperlakukan protokol kesehatan. Bagaimana praktek yang dilakukan melalui protokol kesehatan ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Ini dilakukan juga untuk mencegah atau memastikan tidak terjadinya penularan ataupun memperluas penularan COVID-19 ini. Karena bisa saja kita bisa menjadi perantara, maka untuk memastikan itu, maka kita melakukan terapi ini dengan protokol kesehatan. Ketentuan ini dikeluarkan oleh DPP AHKI, oleh ketua kami di Surabaya pada tanggal 26 Juni yang lalu. Yaitu kita sebut dengan protokol kesehatan pencegahan coronavirus disease 2019 bagi anggota Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia AHKI dalam memberikan layanan hipnoterapi selama masa pandemi. Ada 8 halaman dan secara rinci diatur, namun sekilas nanti akan saya jelaskan untuk memberikan sedikit penjelasan kepada publik. Tujuan dari adanya protokol ini adalah untuk memberikan panduan bagi hipnoterapis AHKI dalam menjalankan praktek hipnoterapi untuk mencegah potensi terjadinya penularan COVID-19 terhadap terapis dan atau klien. Karena bisa saja terapis yang menularkan kepada klien atau sebaliknya klien yang menularkan kepada terapis. Maka dari itu ditentukan protokol untuk mencegah keduanya itu. Ada tahapan sebelum terapi, ada tahapan dalam proses dan setelah proses. Apa yang dilakukan oleh hipnoterapis diatur sangat jelas dan rinci. Syarat umum ketika seseorang calon klien mau melakukan terapi, maka hipnoterapis maupun calon klien harus memastikan dan siap secara fisik melakukan atau menjalani proses hipnoterapi. Yang pasti sedang tidak mengalami gejala tanda ISPA, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, kehilangan kemampuan indera penciuman, dan gejala-gejala yang mirip dengan hal tersebut. Tidak statusnya dalam karantina, tidak ada kontak erat atau dalam istilah sebelumnya kita sebut OTG ya, tidak status OTG, tidak termasuk juga suspek kalau dalam istilah sebelumnya PDP ataupun ODP, atau bahkan sudah terkonfirmasi positif COVID dengan simptom maupun tanpa simptom. Nah, orang-orang yang dalam hal ini mengalami seperti ini untuk ditunda dulu. Kita tidak berani atau kita tidak akan melayani dulu, kita tunda dulu sampai dengan benar-benar sembuh. Termasuk juga ketika kami hipnoterapis ada yang mengalami hal ini pun kita juga tidak akan melayani, kita akan tutup dulu untuk menyehatkan diri dulu sampai semuanya menjadi jelas sehat baru kita melayani. Khususnya juga yang di luar zona merah, tidak keluar zona merah atau keluar negeri,
ini kalaupun dalam 21 hari terakhir berada di daerah zona merah atau dari luar negeri, tentunya juga ditunda dulu untuk melakukan hipnoterapi atau mau minta terapi ke anggota kami. Nah, bagi hipnoterapis juga ditekankan juga syarat-syarat ketika di masa pandemik ini, dalam protokol kami, harus memiliki pemahaman minimal terkait dengan masalah pandemik ini. Harus paham betul, mengenali orang-orang yang mengalami gejala awal tertular COVID, dan tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga kalau kita tahu, tentunya kita bisa mencegah, oh ini mungkin kita perlu tunda dulu, oh ini aman, kita bisa terima untuk lakukan hipnoterapi. Dan hipnoterapis juga diharapkan untuk mencegah diri agar tetap sehat, ya tetap tinggal di rumah, kecuali untuk keperluan mendesak, dan menghindari orang-orang yang kerumunan orang, tetap disiplin memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang-orang. Ini adalah untuk menjaga, memastikan diri kita sehat. Menjaga stamina, juga kebersihan diri dan rumah, khususnya maksudnya rumah adalah rumah tempat tinggal maupun juga ruang terapi, ya, mengoptimalkan juga sirkulasi udara, cahaya matahari masuk dalam rumah, tapi juga ruang terapi. Rutin melakukan cuci tangan, memakai sabun maupun air mengalir. Ini adalah poin-poin yang sekilas yang mau jadi catatan dalam hal sebagai hipnoterapis. Nah, kita juga menegaskan juga dalam protokol tersebut, memastikan ruang praktik kami, hipnoterapis kami itu sehat dan higienis. Yaitu ruang hipnoterapis harus aman, ya tentunya, bersih dan higienis. Dan selalu melakukan pembersihan secara berkala dengan disinfektan lantai, sarana-sarana maupun perlengkapan yang diperlukan dalam proses hipnoterapi tersebut. Yang terpenting juga adalah menjaga kualitas udara ruang terapi, baik sirkulasi udaranya maupun sinar matahari. Ini akan lebih menyehatkan. Juga melakukan rutin pembersihan filter AC secara berkala. Semuanya ini dilakukan, diatur dalam protokol kami untuk memastikan bahwa ruang terapi yang akan dihadiri oleh calon klien yang sehat, dalam arti sehat secara fisik, ya, untuk melakukan proses terapi masalah pikiran dan emosi, itu juga tidak menimbulkan masalah baru. Menyediakan hand sanitizer dan atau perlengkapan lain yang mendukung untuk memastikan higienitas sarana terapi maupun ruang terapi. Syarat bagi klien juga tentunya untuk meminimalkan resiko akan dilakukan pembatasan calon klien. Jadi apa saja yang dibatasi? Calon klien hanya dilayani kalau masalah-masalah gangguan emosi, pikiran, dan perilaku, tanpa ada keluhan sakit fisik yang lain. Hal ini untuk memastikan bahwa klien hanya mempunyai masalah psikosomatis saja. Tidak ada penyakit penyerta, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, gangguan pernafasan atau paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, masalah autoimun, ataupun juga gangguan kehamilan, atau sakit-sakit penyerta lain yang sifatnya fisik. Ini tentunya kita akan tunda dulu. Kita belum berani untuk melakukan proses di saat masa pandemi ini, sampai situasinya aman. Nah, pembatasan ini bukan berarti kita mau menghalangi seseorang untuk mendapatkan bantuan, tetapi lebih karena ingin memastikan proses kita aman bagi terapis maupun bagi klien sendiri. Nah, di dalam tahap pertama, di dalam praterapi, hipnoterapis akan, setelah seseorang menghubungi terapis, ya, melalui secara langsung maupun melalui kantor pusat kami, maka akan melakukan self assessment resiko penularan COVID-19. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam form yang sudah kita siapkan, dan itu akan ditanyakan kepada calon klien untuk dijawab. Ketika memang resikonya minimal atau resikonya kecil, baru akan diberikan kesempatan. Kalau resikonya besar, tentu juga akan kita beritahu bahwa kita tunda dulu, belum sekarang, belum berani dilakukan sekarang. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan klien sehat, juga tidak sedang demam, batuk, pilek, ispa, dan tidak sedang menjalani karantina, juga bukan kategori orang yang dikatakan suspek, ya, juga kontak erat, bahkan sudah bukan orang yang terkonfirmasi positif COVID, baik dengan simptom maupun tanpa simptom. Nah, juga untuk memastikan bahwa calon klien tidak berpergian ke luar negeri atau zona merah,
dalam 21 hari terakhir. Nah, hal ini dilakukan secara online sebelum bertemu dengan klien, sebelum bertemu dengan hipnoterapis, baik melalui video call, Zoom maupun Skype atau sarana lain yang memang bisa menjadi sarana bersama untuk memastikan proses terapi untuk ketemu langsung bisa dilakukan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa klien ini memang perlu dibantu dan kita bisa membantu mengatasi permasalahan dari klien tersebut. Yang kedua adalah proses terapi sendiri. Maka ketika terapi datang pada saat hari terapi, kedatangannya juga harus dipastikan klien memakai masker dan cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk ke ruang terapi. Apabila memang belum, ya tentunya kita akan menyediakannya masker medis itu ya. Terus yang kedua, memastikan klien juga sehat dengan mengukur suhu tubuh dengan termogan ya, untuk memastikan suhu tubuh tidak dalam posisi yang cukup panas atau demam. Nah, ini ukuran kalau dalam pemerintah itu 37,3 itu standar, tapi kita bisa memakai ada toleransi 0,2 lah naik turun, itu untuk memastikan barangkali juga alat yang kurang presisi juga bisa. Tapi ukuran pemerintah 37,3 derajat Celcius. Dan memastikan klien juga cuci tangan, cuci kaki di luar ruang terapi, baru boleh masuk ke ruang terapi. Namun demikian juga sejauh mungkin mencegah kontak fisik, jabat tangan, dan sebagainya. Untuk juga melakukan jaga jarak aman selama proses hipnoterapi berlangsung. Nah, ini penting dilakukan untuk, walaupun sudah yakin bahwa ini sehat, tetapi protokol ini tetap perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua dilakukan dengan tetap mengantisipasi hal yang terburuk. Proses hipnoterapi juga dilakukan maksimum 2 jam. Maka hipnoterapis juga akan berusaha seefektif mungkin menggunakan waktu 2 jam ini. Kecuali ada kasus-kasus khusus, hipnoterapis bisa memberikan waktu perpanjangan maksimum 1 jam dalam kondisi-kondisi khusus. Ya, kalaupun memang tidak dan tidak selesai, hipnoterapis juga sudah disiapkan protokol untuk mengatasi hal tersebut dengan teknik-teknik khusus. Jadi masyarakat atau publik juga tidak perlu khawatir apabila dalam proses terapi itu memerlukan terapi lebih lanjut. Akan ada cara dan teknik tertentu. Nah, setelah proses terapi ini, apa yang dilakukan hipnoterapis pun juga ada diatur. Sekilas secara prinsip bahwa setelah selesai, hipnoterapis juga harus memastikan klien sudah kembali dalam kondisi normal, sadar normal, dan sudah siap untuk pulang, dan kemudian dipersilakan pulang. Maka hipnoterapis juga akan melakukan sterilisasi ruang terapi disterilisasi agar bersih dari kontaminasi apapun, walaupun kita yakin sudah sehat. Sarana yang digunakan pun juga dilakukan proses sterilisasi, termasuk desinfektan dan lain-lain untuk lantai dan sebagainya. Ini protokol untuk memastikan bahwa kita senantiasa siap dalam kondisi yang sehat, steril untuk klien berikutnya. Nah, yang terakhir adalah hipnoterapi juga harus melakukan pembersihan diri ya, cuci tangan, pakai hand sanitizer maupun juga mandi, keramas dan sebagainya untuk memastikan diri kembali bersih, sehat untuk kembali ke dalam kehidupannya selanjutnya. Nah, untuk menghadapi atau untuk mendapatkan informasi bagaimana kami harus melakukan terapi, kepada siapa kami harus terapi, masyarakat juga bisa menghubungi langsung terapis yang sudah dikenal di kota masing-masing. Atau kalau memang membutuhkan informasi atau belum tahu, bisa menghubungi sekretariat HKI di Jalan Agropuro 43 Surabaya dengan nomor telepon yang saya sebutkan di dalam layar ini. Nah, nanti akan diarahkan kepada hipnoterapis terdekat di kota Anda yang akan membantu Anda, siap membantu Anda melayani dengan penuh integritas, penuh tanggung jawab, dengan protokol yang jelas, dan juga terapi dilakukan dengan protokol kesehatan yang aman, yang memastikan aman. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, barangkali sekilas ini bisa menjadi sarana kita untuk bisa diskusi lebih jauh. Saya kembalikan kepada moderator, Ibu Christine. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pemaparannya, Pak Yudo. Pemaparan yang sangat lugas dan juga jelas, sehingga para pendengar, Bapak Ibu, peserta webinar HKI ini juga bisa mendapatkan informasi, sehingga nanti ketika memutuskan untuk membantu atau menyelesaikan masalah, mengatasi masalah dengan bantuan hipnoterapi klinis, juga bisa melakukan persiapan-persiapan.